Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam ibadah minggu bersama keluarga saat ini. Selanjutnya, perkenankanlah Majelis GKJ Salatiga menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Dengan masih memperhatikan himbauan dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Salatiga, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Sinode GKJ, serta para ahli kesehatan, maka Majelis GKJ Salatiga memberitahukan. Yang pertama, ibadah minggu di gereja dan ibadah kategorial di gereja seperti sekolah minggu, remaja, pemuda, adioswo, selama bulan April ini untuk sementara waktu ditiadakan. Ibadah tetap dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing agar persekutuan keluarga boleh terbangun dengan baik. Yang kedua, dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Majelis Gereja menghimbau kepada segenap warga jemaat untuk berkenan menghimpun persembahan amplop dalam ibadah-ibadah keluarga yang telah dilaksanakan sejak tanggal 22 Maret 2020. Pengumpulan persembahan bisa dilakukan dengan teknis sebagai berikut. Persembahan dalam ibadah keluarga tanggal 22 Maret, 29 Maret, dan 5 April, 12 April dan 19 April 2020 bisa dihimpun melalui bendahara blok di kelompok PA masing-masing. Persembahan yang telah dihimpun oleh bendahara blok diserahkan ke gereja melalui majelis pamong yang telah ditunjuk oleh wilayah masing-masing. Untuk persembahan dalam ibadah keluarga setelah tanggal 19 April 2020, bisa diserahkan dengan teknis seperti tersebut di atas di akhir bulan. Semoga di bulan Mei kita sudah bisa beribadah bersama di gereja. Yang ketiga, pelayanan ibadah Minggu Paskah kedua saat ini dilayani oleh Pendeta Hari Prihanto. Demikian berita jemaat minggu ini. Berita jemaat secara rinci dapat dibaca di warta jemaat yang telah disebarkan melalui media sosial ataupun link website GKJ Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Salatiga, 26 April 2020, Sekretaris Majelis GKJ Salatiga. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bersekutu melalui ibadah bersama di keluarga kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan menghayati kasih Allah yang telah digenapi melalui kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkat
kami, oh curahkan kurnia. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah Minggu Paskah yang ketiga saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Melalui tema ini kita diajak untuk menghayati dan mengerti bahwa ketika kita percaya Kristus telah bangkit, maka kita harus terus berharap dan mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan bersama, kita sering mengandalkan kemampuan kita sendiri, lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Lupa bahwa Allah telah dan terus merancang kebaikan dan keselamatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita menyadari dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah kami yang masih terus mengandalkan kemampuan diri kami sendiri. Kami terlalu sombong dan angkuh untuk merasakan kasih dan karya keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Saudariku yang terkasih, di dalam rahmat Tuhan terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi umat yang membuka hati bagi Tuhan,
dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan 23 yang demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami sadar ya Tuhan bahwa kebutuhan hidup kami bukan hanya soal roti, soal makan secara jasmani, tetapi kami pun membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan jikalau sebentar firman Tuhan akan diberitakan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus berkaryalah, supaya hati dan hidup kami menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan yang akan ditaburkan, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dan akhirnya berbuah lebat di dalam dan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini pun kiranya Tuhan pakai seturut kehendak dan rencana Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, serta anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang bacaan diambil dari Kisah Para Rasul yang kedua,
ayat 14 disambung ayat 36 sampai dengan 41, yang demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul ini, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan uraian firman Tuhan atau khotbah dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Ibadah saat ini masih dalam masa Paskah, peringatan akan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sekedar berita yang menghebohkan, tetapi bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah warta yang sudah mengubahkan kehidupan banyak orang. Kitab suci memberikan kesaksian tentang perubahan-perubahan hidup karena kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus sebagai saksi pertama dari kebangkitan Yesus Kristus telah mengalami perubahan hidup dari keadaan yang takut, cemas, hancur, bahkan kehilangan pengharapan, menjadi kehidupan yang dipulihkan, memiliki keberanian untuk menyatakan iman, dan ia terus bersaksi kepada murid-murid Yesus yang lain. Yang kedua, kehidupan murid-murid Yesus juga diubahkan, sama dengan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Murid-murid Yesus juga merasakan ketakutan, cemas, kehilangan pengharapan. Tetapi berita tentang kebangkitan Yesus sudah mengubahkan kehidupan mereka. Mereka memiliki keberanian untuk menjalani hidup, bahkan untuk mengekspresikan iman mereka. Yang ketiga, Alkitab juga mencatat bagaimana Thomas, salah satu murid Yesus, yang dari tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus, akhirnya setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, kehidupan imannya dipulihkan, dan ia percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang keempat dalam bacaan kita pada saat ini,
satu dari 11 murid Yesus yang lain, yaitu Petrus, juga mengalami perubahan hidup. Kita tahu bahwa Petrus adalah seorang yang pernah jatuh dalam penyangkalan terhadap Yesus. Dalam kondisi seperti itu, hatinya semakin hancur ketika melihat sang guru, Yesus Kristus, harus mengalami kematian dengan cara disalibkan yang sangat mengerikan. Hatinya hancur, harapannya akan Mesias hancur. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus, perjumpaannya dengan Yesus yang sudah bangkit, mengubahkan Petrus. Mungkin kita bertanya, bukankah Petrus adalah sosok yang sudah sedemikian hancur? Betul. Petrus benar-benar mengalami titik nadir dalam kehidupan imannya. Ketika ia menyangkal Yesus, ketika ia melihat Yesus disalibkan, maka kehidupannya sedemikian hancur, tenggelam dalam kegagalan. Tetapi kita juga melihat bagaimana Petrus yang dalam kondisi hancur itu masih ingin membangun asa kehidupannya dengan kembali kepada pekerjaan lamanya menjadi nelayan. Itu Petrus. Tapi bagaimana kemudian Petrus yang sudah terpuruk, yang sudah jatuh, bisa bangkit dan mengalami perubahan hidup yang luar biasa? Bapak, Ibu, dan saudaraku serta anak-anak yang terkasih, kunci perubahan hidup para murid Yesus, khususnya Petrus, tidak lain adalah perjumpaannya dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Perjumpaan kembali dengan Yesus yang sudah bangkit sungguh mengubah kehidupan Petrus, mengubah arah perjalanan hidup Petrus. Hati yang hancur, kondisi yang terpuruk, keadaan yang hilang pengharapan, kini diubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Takut diubah menjadi keberanian, keterpurukan, hancur hati, dan kehilangan pengharapan diubah menjadi kehidupan yang dinamis dan kehidupan yang produktif di dalam pelayanannya. Perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit sungguh menjadi titik terpenting dalam kehidupan para murid, khususnya di dalam diri Petrus. Keyakinannya akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipulihkan kembali. Bahkan setelah perjumpaan itu, para murid memperoleh kekuatan, semangat untuk hidup, menjadi murid yang lebih baik lagi, yang bukan hanya mengalami pemulihan hidup secara psikologis, tetapi juga mengalami pemulihan spiritualitasnya, sehingga kini mereka mengalami kehidupan yang berdampak besar bagi sesamanya. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit menjadikan para murid hidup di dalam jati dirinya yang otentik sebagai murid-murid Yesus. Mereka tidak lagi terkubur dalam pengalaman masa lalu, kegagalan, kehancuran, kehilangan pengharapan setelah kematian Kristus. Karena kini mereka tidak lagi dikuasai rasa takut, melainkan keberanian untuk memberitakan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu kepada semua orang. Otentisitas jati dirinya sebagai murid Yesus, itulah yang menjadikan mereka menghasilkan karya-karya besar dalam pelayanannya. Bisa keluar dari kungkungan rasa takut dan kehidupan yang tanpa harapan,
dan kini menjadi pewarta kebangkitan Kristus yang mumpuni. Kehidupan dan karyanya sedemikian efektif dan berdampak bagi orang lain. Bahkan perubahan hidup yang karena perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu juga mampu mengubahkan kehidupan banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, di antara 3.000 orang yang bertobat, ada di antara mereka yang sempat bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, dengan mengungkapkan apakah yang harus kami perbuat. Jelas di ayat yang ke-37. Hal ini menunjukkan adanya respon positif dari orang-orang yang mendengarkan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Hidup dan karya para murid kini sungguh berdampak besar bagi orang lain, mengubahkan kehidupan orang lain. Sehingga banyak orang, dikatakan di dalam bacaan kita tadi sekitar 3.000 orang bertobat, menerima pemberitaan itu dan memberi diri untuk dibaptiskan. Jelas di ayat yang ke-41. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa perjumpaan dengan Kristus yang sudah bangkit itulah yang membuat Petrus dan teman-teman yang lain memiliki kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang berdampak bagi orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, berbicara tentang kehidupan yang bangkit, kehidupan yang berubah, kehidupan yang berdampak. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang yang bernama Jimmy Ong. Dia adalah seorang pebisnis yang sukses awalnya. Namun suatu saat ia mengalami kegagalan dalam kongsi bisnisnya dengan teman-temannya. Dan akhirnya ia keluar dari korporasi bisnis itu dan mencoba mengawali bisnis sendiri. Namun akhirnya bukan keberhasilan, melainkan dia semakin jatuh, semakin hancur bisnisnya. Dan ia mengalami peristiwa-peristiwa tragis dalam hidupnya. Bisnisnya hancur, usahanya gagal. Dan berawal dari situ istrinya minta cerai. Dan ia diceraikan oleh istrinya karena dia jatuh miskin. Dalam kondisi hidup yang seperti itu, hatinya semakin hancur. Kini berbagai jenis pekerjaan ia jalani. Menjadi salesman kendaraan, jasa antar barang, dan pekerjaan apapun demi menyambung hidupnya. Nah, rupanya penderitaannya belum berakhir sampai di situ. Anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki didiagnosa oleh dokter mengalami kanker. Dan dalam waktu 7 bulan sejak didiagnosa oleh dokter itu, akhirnya anaknya meninggal. Sungguh kondisi itu membuat Jimmy Ong semakin terpuruk. Sampai suatu hari ia ditangkap polisi karena ia terlibat di dalam pemakaian narkoba. Narkoba, rokok menjadi alasan dia untuk melarikan diri dari kondisi yang terpuruk itu. Namun akhirnya ia harus mengalami kehidupan di dalam penjara karena ia divonis 2 tahun penjara. Dalam penjara itulah Jimmy Ong teringat akan janjinya kepada anaknya sebelum ia meninggal, bahwa ia akan bekerja keras, ia akan berhenti merokok, ia akan
membangun kehidupan yang lebih baik, dan jikalau mungkin dia akan membangun kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik lagi. Itu janjinya kepada anaknya sebelum anaknya meninggal. Dan ia teringat akan hal itu dan ia mulai bangkit dari situ. Ia mulai mewujudkan janjinya kepada anaknya itu, dimulai dari nol. Sejak ia keluar dari penjara itu. Dan singkat cerita, akhirnya Jimmy Ong bisa bangkit dari keterpurukan hidupnya. Dan kini ia menjadi seorang yang sukses dan memiliki keluarga baru yang bahagia. Karena ia ingat akan janjinya kepada almarhum anaknya dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, jika para murid Yesus bangkit dari keterpurukan hidupnya setelah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, jika Jimmy Ong bangkit dari keterpurukan hidupnya setelah ingat dan melakukan janjinya kepada almarhum anaknya, kiranya dua hal tersebut juga menginspirasi kita untuk bangkit dari keterpurukan kita. Karena mungkin, sekali lagi, karena mungkin kita menjadi orang Kristen yang mandul atau orang Kristen yang mati suri kerohaniannya, sehingga kehidupan kita tidak bangkit, tidak berubah, bahkan juga tidak berdampak bagi sesama kita. Atau bahkan mungkin seringkali kita menjadi orang Kristen yang troublemaker, pembuat masalah, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan mungkin di dalam masyarakat. Nah, itulah suasana keterpurukan hidup kita. Sayang, seribu sayang jikalau kehidupan orang Kristen justru membuat orang lain tersandung, jatuh, dan tidak mengalami perubahan hidup. Oleh karena itu, kini saatnya kita mewujudkan kehidupan yang bangkit dari keterpurukan dan mewujudkan karya otentik kita, yaitu karya kasih seperti yang Yesus kehendaki. Di luar sana ada banyak orang yang menanti karya kita. Kalau di antara 3.000 orang yang bertobat tadi bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Biarlah kini pertanyaan itu kita tarik menjadi pertanyaan kita. Apakah yang harus kita perbuat bagi sesama kita? Supaya kehidupan orang lain juga diubahkan melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita sedang menghadapi pandemi corona yang dampaknya begitu luar biasa dalam kehidupan. Ada ribuan orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga tidak punya penghasilan dalam kehidupannya. Padahal tuntutan kebutuhan terus berjalan. Dampak yang lain adalah sulitnya perekonomian bagi rakyat kecil atau pekerja harian. Dan juga berbagai situasi sosial yang lain yang kita lihat di sekitar kita. Kondisi ini memanggil kita untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita berkarya nyata bagi mereka. Karena sekecil apapun tindakan kasih kita kepada mereka, itu jauh lebih besar daripada sekedar wacana besar. Wacana tentang kasih, wacana tentang perhatian kepada sesama. Nah, oleh karena itu, marilah kita bangkit dalam karya yang nyata. Karena dengan demikianlah
kehidupan kita akan berdampak bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan tadi. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, marilah kita bersatu hati di dalam doa syukur dan doa syafaat. Bapa yang rahmani dan rahimi, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami datang bertelut di hadapan-Mu, menaikkan segala pujian dan syukur kami, oleh karena kasih setia, rahmat dan berkat Tuhan, boleh kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari sampai pada saat ini. Bahkan saat ini kami bersyukur, Tuhan mampukan kami untuk menyatakan bakti kami kepada Tuhan, melalui ibadah yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, perkenankan kami datang kepada Tuhan dengan membawa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, jikalau bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, kami sedang bergumul untuk mengatasi pandemi corona yang terjadi. Karena itu Tuhan, kami mengingat dan berdoa bagi pemerintahan bangsa kami. Karuniakanlah kiranya hikmat bijaksana, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian juga aparat kesehatan, para petugas medis, baik dokter, perawat, maupun tenaga medis yang lain, Tuhan berkati, supaya mereka yang berada di garis depan dalam usaha untuk memerangi pandemi corona ini, diberikan hikmat dan kemampuan kesehatan, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Berkatilah juga kiranya keluarga yang seringkali mereka tinggalkan demi tugas mulia ini, pelihara mereka di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Terlebih Tuhan, untuk para petugas medis yang menjadi korban dari wabah corona ini, kiranya Tuhan akan menolong keluarga yang ditinggalkannya, supaya mereka memiliki kehidupan yang tabah berserah kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa ini di bagian-bagian yang lain, pendidikan yang sempat terhenti dan dialihkan dengan model baru, dengan belajar di rumah, kiranya juga tidak mengurangi semangat anak-anak kami untuk terus mendapatkan pendidikan melalui kegiatan mandiri, melalui daring, dan semuanya boleh tetap membawa anak-anak kami mempersiapkan diri menyongsong masa depan mereka. Para orang tua yang juga mengalami dampak dari pandemi corona, baik yang terdampak secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, menurunnya kemampuan ekonomi, Tuhan tolonglah supaya keluarga-keluarga yang terdampak dari pandemi corona ini pun dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk tetap mendidik anaknya dengan bertanggung jawab, menghidupi kehidupan keluarga dengan baik, mencukupi kebutuhan keluarganya melalui segala usaha dan pekerjaan yang terus dilakukannya. Teristimewa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolonglah supaya mereka pun tetap dapat memiliki pengharapan hidup dan tetap menjalankan tugasnya di dalam sektor-sektor pekerjaan yang lain yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi kehidupan
gereja-gereja Tuhan. Jikalau sudah sekitar 1 bulan lebih, kami harus beribadah di rumah. Kiranya Tuhan pun tidak membiarkan kami, namun tetap memakai ibadah yang kami lakukan sebagai sarana di dalam Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, secara khusus GKJ Salatiga, dengan segala pergumulan yang ada, supaya kami boleh terus mewujudkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, yang terus setia mengembangkan kehidupan dengan semaksimal mungkin. Segala daya upaya program pelayanan yang sudah dicanangkan, kiranya Tuhan berkati supaya boleh tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Bahkan Tuhan, kami berdoa, pakailah gerejamu ini menjadi alat, menjadi sarana berkat Tuhan, boleh dinikmati oleh sebanyak mungkin orang melalui karya dan pelayanan kami, supaya dengan demikian nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa bagi seberapa warga gereja kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik oleh karena serangan penyakit tertentu maupun juga oleh karena usia yang sudah lanjut. Tuhan, tolonglah mereka supaya saudara-saudara kami yang sakit boleh tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, baik pengharapan kesembuhan maupun pengharapan akan kehidupan yang kekal hanya kepada Tuhan saja. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi merawat dalam kesehariannya. Tuhan, karuniakanlah cinta kasih, perhatian, dan semangat di dalam kehidupan mereka, sehingga pelayanan mereka kepada saudara-saudara yang sakit pun menjadi sarana di dalam Tuhan mengasihi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah di segala jenjangnya. Kiranya Tuhan memberkati supaya anak-anak kami boleh menjalankan tugasnya dengan baik, boleh belajar dengan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depannya. Bagi anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan dan mencari pekerjaan, di tengah situasi yang sulit ini Tuhan, kiranya anak-anak kami tetap bersemangat untuk mewujudkan kerinduannya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan talenta serta kemampuannya, sehingga pada akhirnya melalui pekerjaannya nanti anak-anak kami boleh memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Bapa di surga, karuniakan hikmat bagi para orang tua di dalam mendidik, mengarahkan anak-anak mereka, supaya melalui arahan didikan orang tua, anak-anak kami boleh bertumbuh baik secara fisik, mental, bahkan spiritualnya, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setiawan sampai pada akhir kehidupannya. Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan pada akhirnya kami akan berdoa sesuai dengan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami melalui sebuah pujian. Dikuduskanlah nama
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada saat ini, marilah kita mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Persembahan kita dasari firman Tuhan yang demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mazmur 116 ayat 12-14. Umat menghaturkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hari Prihanto. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerti terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya Bapa berkenan untuk mensucikan dan menerimanya. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa mampukan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, ibadah yang liturgis sudah selesai. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah percaya bahwa kebangkitan Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama kita. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang